Makanya kalau tidur jangan telanjang, jangankan wanita yang buka jilbab, laki-laki yang bugil aja makruh. Nggak mungkin malaikat datang. Terus suaminya ahli wirid, istrinya ya buka aurat terus ya. Tidak datang malaikatnya, datang setan. Maksudnya dimaksud malaikat di sini malaikat rahmat. Sekali lagi, malaikat rahmat sama malaikat hafadzah beda. Kalau malaikat hafadzah itu malaikat yang selalu mendampingi kita kemanapun kita pergi, termasuk raqib atid itu, malaikat yang jaga kita. Hafadzah ini jamak, berarti banyak orang itu banyak punya khadam malaikat yang jaga. Tapi malaikat rahmat itu sekali datangnya, panitia rahmat ini. Panitia rahmat, malaikat rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabil lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal kamil barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cerita yang ketiga dari bab as-sidqu ma'asy-syekh, kejujuran seorang murid terhadap gurunya. Kisah yang ketiga. Jadi cerita-cerita ini memang nadanya cerita kayak terkesan tidak ada ilmu, tapi kita bisa mengambil hikmah pelajarannya. Terus setiap cerita para wali, cerita orang soleh diceritakan, maka rahmat Allah turun. Inda dzikri sholihin tatanazzalur rahmat wal barakat. Rahmat itu apa? Kasih sayang Allah. Meskipun kita banyak dosanya gara-gara kita sering cerita wali, cerita orang soleh, maka kita dapat keberkahan yang Allah titipkan di wali yang kita ceritakan kisahnya itu, sehingga dosa kita Allah ampuni. Itu yang pertama. Yang kedua, cerita wali itu bisa menghidupkan hati kita yang mati. Hati itu kalau sering disirami cahaya ilmu, cahaya hikmah, cahaya zikir, cahaya sholawat, cahaya Al-Quran, maka semakin subur. Sama seperti bumi yang gersang, bumi yang mati, bumi yang tandus, ketika sering dihujani oleh Allah, lama-lama bumi itu empuk menjadi tanah yang subur, layak ditanami apa saja. Demikian pula hati kita, ketika hati kita sudah subur, maka siap menerima semua kebaikan. Tapi kalau hati kita gersang, kering gara-gara kotoran dosa sehingga berkarat ya, meskipun dinasehati tidak mungkin masuk. Jadi tujuan pertama orang ngaji itu ya, niat menghilangkan kebodohan di dalam hati, niat menerangi hati. Innallaha yuhyil qulubal maita binuril hikmah kama yuhyil ardal maita biwabilis sama. Sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmu manfaat, cahaya hikmah, cahaya zikir dan semacamnya. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati, Allah hidupkan dengan hujan yang turun dari langit. Kalau di kitab Wasiatul Mustafa, idza madha alal mu'min arba'una sobahan walam yujalisil ulama qasa qalbu wajasaru alal kabair. Nabi pernah pesan ke Sayyidina Ali, ketika orang beriman 40 hari
tidak duduk bersama orang yang alim, tidak duduk bersama orang yang berilmu, maka hatinya akan keras. Ketika hati itu keras, atos, jasaro alal kabair, maka berani melakukan dosa besar. Jadi tujuan orang sering dengarkan ilmu tujuan gitu. Karena kalau untung kita masih seminggu sekali ngaji. Kalau 40 hari sekali ya tambah atos. Nunggu atos, nunggu keras diobati, ya lambat, terlambat. Prosesnya lama, sama seperti orang sudah terlanjur luka diobati ya. Mengerinya lama, harus sering diobati, obat jalan. Dan harus menghindar dari pantangan penyakit itu. Semua penyakit pasti ada obatnya. Semua obat pasti ada pantangannya. Nah, kayak orang ahli maksiat, maksiat ini obatnya apa? Dikasih zikiran, dikasih amalah. Terus pantangannya apa? Ya menghindar dari sesuatu yang menyebabkan dia termaksiat, terjerumus maksiat tersebut. Pantangannya, kalau orang maksiat gara-gara melihat wanita, syahwat wanita, terus dikasih obat suruh baca istighfar, baca sholawat, tapi ketika minum obat tidak menghindar dari pantangan penyakit, sambil baca istighfar sambil lihat perempuan, astagfirullahaladzim, astagfirullah, tidak terobati. Gali lubang tutup lubang. Penyakit apa saja seperti itu. Orang flu, obatnya apa? Misagrip. Pantangan penyakitnya harus dihindari. Jangan sampai minum obat pakai es. Sama kayak gitu. Orang mencret diare, mulas ya, obatnya inserotop ya. Terus pantangannya apa? Jangan makan mangga dan seterusnya. Pasti ada anunya, pantangannya. Semua penyakit Allah kasih obat, dan semua obat Allah kasih pantangan. Ya. Demikian pula ilmu. Orang ngaji itu ngamalkan ilmu berarti minum obat. Makanya seorang guru itu kalau di kitab Ta'lim Mutalim diibaratkan seperti dokter. Dokter itu hanya ngasih resep. Kalau kita sakit hanya periksa, terus dapat resep, suruh beli di apotek. Beli obat di apotek ini ibaratkan orang ngaji, orang kulaan ilmu. Setelah dapat obatnya, tidak diminum, tidak sembuh penyakitnya. Setelah dapat ilmunya tapi tidak diamalkan, tidak terobati hatinya dari kotoran dosa. Dapat ngaji itu jangan sampai tidak diamalkan sama sekali. Makanya beruntung orang yang berilmu, orang yang pernah ngaji itu. Sejelek-jeleknya orang yang pernah mendengarkan ilmu, pasti ada harapan akan jadi orang baik. Sebejat-bejatnya orang berilmu, sejahat-jahatnya pasti suatu saat dia akan sadar apa yang dia lakukan selama ini ternyata itu dosa. Terus saya pernah dengarkan ngaji dulu di sana dari guru saya. Lama-lama ya terobati dengan ilmunya, karena dia sudah punya obat tapi belum diuntal, belum dikonsumsi, belum diminum. Hukia diceritakan Ani Syekh Ahmad bin Abil Hawari, dari seorang syekh guru besar yang namanya Syekh Ahmad bin Abil Hawari, annahu ahada syekhahu Aba Sulaiman Ad-Darani. Beliau pernah berjanji kepada gurunya. Syekh Ahmad Abil Hawari berjanji kepada gurunya yang bernama Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai kedua beliau, murid sama guru. Beliau berjanji Allah yukhalifahu fi syai'in, tidak mau ingkar janji dalam sesuatu yang sudah diperintahkan oleh guru. Janjinya Syekh Ahmad Abil Hawari kepada Syekh Abi Sulaiman Ad-Darani. Abi Sulaiman Ad-Darani alam kuliah. Nama aslinya kalau di kitab Jami'u Karamatil Aulia, sampean tulis yang bawa kitab. Nama aslinya Syekh Abi Sulaiman Ad-Darani itu Abdurrahman bin Atiyah. Abdurrahman bin Atiyah. Beliau ahadul masyahir a'immatit thoriq minas salafis soleh. Beliau termasuk salah satu di antara imamnya torekot yang muktabar dari salafus soleh. Akhoda an Sufyan as-Sawri wa anhu ibnu Abil Hawari. Beliau ngaji ilmu dari Imam Sufyan as-Sawri. Sufyan as-Sawri juga gurunya Imam Syafi'i.
Dan beliau punya murid Ibnu Abil Hawari yang diceritakan barusan. Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani, Imam Nawawi di dalam kitab Bustannya Imam Nawawi, beliau menceritakan kana min kibaril arifin wa ashabil karama adh-dhahirah wal ahwalil bahira wal hikamil mutadhahirah. Beliau Abu Sulaiman Ad-Darani, katanya Imam Nawawi, termasuk pembesar orang-orang yang arifin, orang-orang yang kenal Allah, yang memiliki karamah-karamah yang jelas, yang banyak disaksikan oleh masyarakat. Beliau orangnya jadab, punya hal-hal yang nampak, dan beliau mempunyai ilmu yang mengandung hikmah yang jelas. Ahadu mafakhiri biladi Damsyik wa mahaula. Beliau salah satu kebanggaan negara Damaskus. Damaskus itu, kalau di sini tulisannya Damsyik dan sekitarnya. Dan kota Damaskus itu sekarang ikut negara Suriah. Damaskus dulu ada kerajaan besar Bani Umayyah I yang didirikan oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan sampai 14 khalifah. Khalifah paling terakhir itu Khalifah Marwan bin Muhammad. Ini pusatnya kerajaan atau dinasti Bani Umayyah I itu berada di kota Damaskus, Suriah. Jadi kalau kita belajar sejarah, Bani Umayyah itu ada dua. Ada Bani Umayyah I, ada Bani Umayyah II. Kalau Bani Umayyah I, pusat kerajaannya ada di kota Damaskus, Suriah. Bani Umayyah kedua itu pusatnya ada di kota Cordoba, Spanyol. Makanya terkenal kerajaan Bani Ahmar. Orang yang mendirikan Bani Umayyah ke-1 Muawiyah bin Abi Sufyan, sedang orang yang mendirikan Bani Umayyah kedua di Spanyol, di Cordoba, itu adalah Abdurrahman Ad-Dakhil. Di kota Cordoba itu ada patungnya Abdurrahman Ad-Dakhil besar. Dulu Spanyol itu negara Islam. Lalu semenjak dijajah oleh Ratu Elizabeth dan Ratu Isabella, dari kerajaan kafir Majusi berkoalisi dengan kerajaan Nasrani, akhirnya Spanyol sekarang masjid-masjid tinggal namanya saja. Makanya ada imam besar namanya Imam Qurtubi, ahli tafsir, Imam Al-Qurtubiyu, yang sebangsa kota Kurtuba. Kurtuba kalau sekarang ya Cordoba. Imam Qurtubi. Ada Imam Ahmad bin Hambal, kelahiran Spanyol. Banyak kelahiran Spanyol. Imam Qurtubi, Imam Ahmad, terus pengarang Alfiyah Ibnu Malik, itu orang Spanyol. Spanyol dulu itu pernah ada kerajaan besar di sana. Makanya ada di Spanyol itu sebuah gunung namanya Selat Gibraltar. Di Gibral itu namanya Jabal Torik, Gunung Torik, karena dulu Khalifah Bani Umayyah pernah mengutus panglima perang yang bernama Torik bin Ziyad, sehingga namanya sekarang jadi nama gunung Jabal Torik, atau kalau tulisan Latinnya Gibraltar. Itu di Spanyol sana, di dekat Barcelona, pesisir Barcelona itu, kota Barcelona pesisir. Nah, sekarang tapi Spanyol mulai banyak, apalagi di Madrid itu sudah banyak Islamnya. Sudah 80% kota Madrid itu muslimnya. Itu Spanyol. Kita lanjut cerita. Abu Sulaiman Ad-Darani adalah ulama besar kota Damaskus, Suriah. Beliau pernah falamma kana dzatu yaumin jaa wa huwa masyhulul qalbi. Suatu saat muridnya bernama Ahmad bin Abil Hawari datang sowan kepada gurunya. Pada saat itu si murid masyhulul qalbi, orang yang tersibukkan hatinya, maksudnya lagi galau, lagi sumpek, wae njawab tombo na guru, wae njawab nasihat. Waktunya minta nasihat ilmu kepada gurunya. Akhirnya si murid Abil Hawari, Ahmad Abil Hawari itu bilang kepada Abu Sulaiman Ad-Darani, ya Ustadz, wahai guruku, qad hamiyatan nur, tumang atau tungku, kalau sekarang kompor. Dulu kalau
kompor zaman dahulu kan berbentuk tumang besar gitu. Tungku sudah panas wahai guruku. Falam yukallimhu. Ketika si murid Ahmad Abil Hawari ini bilang seperti itu kepada Abu Sulaiman Ad-Darani, Abu Sulaiman tidak berbicara apa-apa, tidak komen apa saja, tidak komen sama sekali. Falam yukallimhu, tidak mau nggunemi, tidak mau membicarai. Ketika murid bilang, wahai guruku, itu tumangnya sudah panas. Fakarrara alaihi dzalik miraron. Si murid mengulangi perkataannya berulang-ulang tapi tidak dihiraukan sama si guru. Berulang-ulang kali disampaikan, guru, tumangnya sudah panas, waktunya ibaratkan masa air, waktunya dientas ya. Tungku besar, tumang besar. Falamma kana ba'da sa'atin, tidak lama dari itu, qala Syekh Abi Sulaiman, ilhaqu Ahmad fa innahu ahadani alla yukhalifani fi syai'. Wahai Ahmad, masuklah kamu ke dalam tumang besar itu, tungku besar itu, masuklah ke dalam itu. Katanya kamu sudah berjanji kepada saya, kamu tidak mau menyalahi perintahku. Faja'u ilaihi wa akhrajuhu minnatan nur. Ketika Ahmad bin Abil Hawari masuk ke dalam tumang yang panas itu, ada kayu, ada bara api, kayak Nabi Ibrahim itu yang dibakar oleh Raja Namrud kan, itu dimasukkan ke api unggun, api besar. Faja'u ilai, akhirnya santri-santri yang lain disuruh oleh Abi Sulaiman, coba dilihat Ahmad bin Abil Hawari sekarang, apa sudah mati atau gimana. Setelah murid-murid santri menghampiri, wa akhraju minat tanur, dan si Ahmad Abil Hawari ini dikeluarkan dari dalam api yang panas itu. Walam tadurruhun nar, ternyata dia tidak mempan dibakar oleh api, tidak berbahaya sama sekali, sama seperti Nabi Ibrahim dulu. Nabi Ibrahim yang dibakar oleh Raja Namrud. Aslinya murid bisa hebat itu gara-gara gurunya, karena gurunya wali besar, punya karomah besar. Abi Sulaiman Ad-Darani itu longgo nek ngaji longgo. Iya, lenggo kan wis. Nah, melu ngaji. Iya. Sama kayak kisahnya Mbah Soleh Ampel. Meninggal dunia, dikuburkan, bagian nyapu-nyapu Masjid Ampel. Sunan Ampel ngendika, kok seandainya ada soleh masjid ini tidak pernah kotor. Hanya terus kuburannya buka, bangun lagi, hidup lagi, nyapu-nyapu masjid lagi. Suatu saat meninggal lagi. Terus setiap Sunan Ampel ngerasani Mbah Soleh selalu bangkit dari alam kuburnya, hidup lagi. Sampai wafat ke-9 kalinya, baru Sunan Ampel juga meninggal, baru tidak bisa hidup lagi. Karena lesan gurunya yang mandi. Demikian pula apa yang dialami oleh Syekh Ahmad bin Abil Hawari ini gara-gara doa gurunya. Kalau bukan karena gurunya, dia tidak mungkin bisa tidak mempan dibakar api itu. Gitu. Nabi Ibrahim, kulna yana rukuni baratan wasalaman ala Ibrahim, itu pada saat Nabi Ibrahim ini mau dilempar pakai manjanik. Manjanik ini ketapel raksasa yang seukuran kalau dibuat manteng manusia itu bisa, peluru manusia. Kan apinya besar seukuran rumah, menggunung gitu, kayu disusun-susun. Terus golongan rakyatnya Raja Namrud atau bala tentaranya kebingungan, mau dilempar gimana ini Ibrahim ini. Ini ada yang nyarankan pakai manjanik, akhirnya pakai ketapel raksasa. Jadi mau dilemparkan, orang yang melemparkan juga terbakar dari saking besarnya api. Setiap mau dilemparkan, ditahan sama malaikat. Malaikat Allah ini menahan. Jadi tidak bisa jadi dilempar. Setelah itu Raja Namrud dibisiki iblis, suruh datangkan wanita-wanita bugil, wanita-wanita yang telanjang.
Baru sesudah itu malaikat-malaikat yang jaga Nabi Ibrahim pergi. Baru Nabi Ibrahim bisa dilemparkan pakai manjanik. Setelah berhasil dilemparkan pakai manjanik, barulah Allah berfirman, kul ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin untuk keselamatan Ibrahim. Akhirnya tidak mempan dibakar. Terus cicak-cicak yang ada di kayu-kayu itu ikut meniup bara api. Sehingga syariat Nabi Muhammad membunuh cicak itu hukumnya sunat. 1 kali bunuh itu pahalanya lebih besar daripada 2 kali pukul langsung mati. 2 kali pukul langsung mati itu pahalanya lebih besar daripada 3 kali pukul langsung mati. Itu gara-gara kenapa cicak itu kok sunat dibunuh, karena pernah nolong Raja Namrud pada saat bakar Nabi Ibrahim. Jadi cecek itu sunat dibunuh, yang warnanya hitam atau putih itu cicak. Terus balik ke cerita itu. Jadi setiap ada wanita yang buka aurat, malaikat itu tidak datang, malaikat rahmat itu tidak datang ke rumah. Ketika malaikat datang, setan pergi. Ketika setan yang datang berarti malaikat yang pergi. Ini diperkuat dengan kisah Nabi Muhammad SAW. Pada saat beliau awal mula menerima wahyu, Nabi kan bertapa di Gua Hira, melakukan sholat sebelum dilantik menjadi Nabi. Sampai sama Siti Khadijah dikirim makanan. Nyuruh pelayannya, coba tengok suamiku, apa sudah makan, apa masih sehat atau gimana. Dijenguk, dikirimi makanan sama Siti Zulaikha. Pada saat beliau bertapa di Gua Hira, sendirian sholat di sana tanpa ada teman. Sampai balik 2 kali Kanjeng Nabi itu. Suatu saat Nabi pernah pulang, terus balik lagi bertapa, ketemu sosok makhluk yang aneh yang ngakunya malaikat Jibril. Akhirnya Nabi menggigil ketakutan. Sejarah awal mula 5 ayat surat Iqra turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini adalah ayat pertama yang turun ke bumi. Al-Qur'an yang turun ke bumi itu 5 ayat surat Iqra. Bukan 1 surat turunnya, 5 ayat. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di Lailatul Qadar itu Al-Qur'an turun 30 juz dari Lauh Mahfud ke langit dunia sama dunia yang dijaga oleh malaikat Ismail. Dari langit dunia turun ke buminya ini bertahap, berangsur, tidak langsung 30 juz. Sesuai kejadian, sesuai masalah yang dihadapi Nabi Muhammad bersama kaumnya. 5 ayat, 3 ayat, 2 ayat, 7 ayat gitu dan seterusnya. Terus pertanyaan kedua, mengapa Iqra ditaruh di juz 30? Malah surat Al-Fatihah ditaruh terdepan. Padahal Iqra lebih dahulu turunnya ke bumi. Nah, ini alasannya tauqifi. Tauqifi itu apa? Pengajaran langsung dari Allah, dari syari' yang mensyariatkan. Jadi Nabi langsung menentukan Fatihah taruh di urutan terdepan, Al-Baqarah berikutnya, terus An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya. Urut ya sampai An-Nas. Itu dalam kurun waktu mulai Kanjeng Nabi usia 40 baru dituruni Al-Qur'an. Sampai Kanjeng Nabi usia 63. Berarti 63 kurangi 40 tahun. Berapa berarti? 23 tahun. Jadi Al-Quran 30 juz turun ke bumi dalam kurun waktu 23 tahun. Oleh karena itu uniknya Al-Quran itu dibuka dengan surat Al-Fatihah yang jumlah hurufnya 23 huruf dan ditutup dengan surat An-Nas yang jumlah hurufnya juga 23 huruf. Ini rahasianya. Karena turunnya Al-Quran ke bumi 23 tahun. Mulai Kanjeng Nabi umur 40 sampai 63 wafat. Itu rahasianya. Rahasianya Al-Quran. Terus balik ke cerita Siti Khadijah sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pulang ke rumah.
menggigil ketakutan ditanyai sama Siti Khadijah sampai diselimuti, ya ayyuhal muzammil kum fa'andir, ya ayyuhal mudassir sama muzammil itu sama-sama orang yang selimutan. Kum fa'andir, bangunlah. Ketakutan Kanjeng Nabi, menggigil. Biasanya orang pertama kali dapat ilmu seperti itu ngereges, sama kayak bayi. Bayi itu baru bisa tengkurap ngereges, warang lah bahasa kita, warang. Baru bisa merangkang, sakit lagi, sehat lagi setelah itu. Baru bisa berdiri, sakit lagi. Baru tumbuh giginya, sakit lagi. Baru bisa jalan juga sakit lagi. Seperti itu memang orang dapat ilmu itu ngerges. Kanjeng Nabi itu dapat wahyu, dimasuki cahaya ilahi tubuhnya, langsung meriang, beliau meriang, sakit beliau. Menggigil, akhirnya diselimuti sama Siti Khadijah. Ditanyai, kenapa mas? Saya ketemu sosok makhluk yang aneh, ngakunya malaikat Allah, utusan Allah, dia bernama Jibril. Ciri-cirinya seperti apa, katanya Siti Khadijah. Ciri-cirinya disebutkan. Sekarang jenengan masih bisa melihat makhluk yang ngaku Jibril itu? Iya masih. Di mana orang ini? Siti Khadijah tidak kelihatan malaikat Jibril, tapi Rasulullah kelihatan. Yaudah jenengan duduk di sebelah kiri saya. Dan Nabi disuruh duduk di sebelah kiri Siti Khadijah, suruh mendekat ke Siti Khadijah. Sekarang masih bisa melihat? Ya benar ami. Siti Khadijah kalau nimbali Rasulullah, kalau manggil Kanjeng Nabi itu ya benar ami, wahai cucu pamanku. Karena secara nasab Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah ini pamannya Siti Khadijah. Dalam kaidah Arab bilang cucu itu ibnah, ya benar ami, wahai cucu pamanku. Karena Abdul Muthalib pamannya Siti Khadijah. Jadi abahnya Siti Khadijah, Khuwailid namanya, itu masih 2 pupu dengan Abdul Muthalib, masih mindoan katanya orang Jawa. Makanya Siti Khadijah kalau manggil Rasulullah, ya benar ami, wahai cucu pamanku, wahai cucu pamanku. Sekarang apakah jenengan masih kelihatan sosok Jibril itu? Ketika Nabi duduk di kirinya Siti Khadijah, iya masih, ini orangnya masih ada. Terus suruh pindah, coba sekarang duduk di sebelah kananku. Gimana? Masih kelihatan? Masih bisa nerawang gitu? Bisa, ini ada orangnya ini. Terus Kanjeng Nabi dipangku sama Siti Khadijah. Pak, dengan duduk di sini. Ketika Rasulullah SAW dipangku sama Siti Khadijah, jilbabnya Siti Khadijah dilepas sama Siti Khadijah. Terus ditanyai Rasulullah, ya benar ami, hal ra'ai tahu, apakah jenengan masih lihat Jibril itu? Enggak, sekarang enggak ada orang. Akhirnya jilbabnya dipakai lagi sama Siti Khadijah. Hal ra'ai tahu al-an, apakah jenengan sekarang kelihatan Jibril? Iya, ini ada orangnya. Dilepas lagi jilbabnya. Hal ra'ai tahu? Enggak, saya enggak kelihatan sekarang. Setiap Siti Khadijah melepas jilbab, malaikat Jibril pergi. Setiap Siti Khadijah itu pakai jilbab, malaikat Jibril datang menampakkan diri. Itu sebagai bukti malaikat-malaikat rahmat yang dipimpin oleh 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Israil, itu pimpinan malaikat yang ada 4. Malaikat rahmat itu tidak mau mendekat ke manusia ketika di situ ada wanita yang buka aurat. Kayak gitu, kesimpulannya gitu. Akhirnya Rasulullah ini dibawa ke guru ngajinya Siti Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini beliau pernah mencatat kitab Injil asli pakai tangannya sendiri. Tapi beliau tidak hafal Injil. Tapi pernah nulis Injil pakai tangan. Semua umatnya Nabi Musa tidak ada yang hafal kitab Taurat. Semua umatnya Nabi Isa tidak ada yang hafal kitab Injil. Khusus umatnya Nabi Muhammad yang ribuan orang yang hafizul Quran. Makanya firmannya Allah di Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir.
Aku mudahkan Al-Quran lidzikri, untuk diingat, untuk dihafal. Tapi kitab-kitab suci selain Al-Quran ini dibikin susah pengikutnya hafal, hanya mencatat dan mengamalkan. Ini kelebihan Al-Quran di situ. Kelebihan umat Nabi Muhammad. Ini banyak yang hafidul Quran, tapi umatnya Nabi Isa tidak ada yang hafidul Injil. Hafal Injil ada. Seperti rahasianya. Ketika berada di hadapan Waraqah bin Naufal, Kanjeng Nabi, sebelum datang ke Waraqah bin Naufal, Khadijah ini sempat bilang, Siti Khadijah ini, sekarang waktunya jenengan insya Allah akan jadi Nabi akhir zaman, Nabi hadhil ummah. Terus Kanjeng Nabi, kamu kok bisa tahu? Nabi tanya, ya diantara yang disampaikan Jibril itu, masa sih orang kayak saya ini pantas jadi Nabi? Nggak keliru orang apa, nggak keliru milih apa? Jadi Nabi itu nggak merasa jadi Nabi, nggak pingin jadi Nabi. Kalau sekarang kan ada orang banyak pingin jadi kiai, rebutan pangkat jabatan. Banyak orang yang pingin dipanggil ustadz, ya. Panggil surban, padahal nggak tahu baca kitab, wis pingin dipanggil Gus. Nabi itu nggak mau jadi Nabi, sama seperti Imam Mahdi besok. Imam Mahdi itu meskipun beliau sudah dapat ilham bahwasanya Imam Mahdi adalah beliau, tapi tetap nggak mau, nggak percaya. Karena apa? Beliau mikir, aku ini banyak dosanya, masa aku yang jadi Nabi, aku yang jadi Imam Mahdi. Rasulullah pun seperti itu, dari saking tawaduknya. Nggak, saya sebenarnya, kata Siti Khadijah, sudah dikasih tahu sama guru ngaji saya, namanya Waraqah bin Naufal. Bahkan guru saya Waraqah bin Naufal yang masih sepupu saya itu, beliau menyuruh saya melamar jenengan di usia jenengan masih 20 tahun. Hati Waraqah bin Naufal ngasih tahu, Khadijah, lamar Muhammad. Kalau bisa secepatnya kamu nikah dengan Muhammad, biar kamu termasuk wanita yang beruntung di dunia. Karena dari rahimmu akan terlahir keturunan dari Nabi akhir zaman. Itu karyawanmu yang bernama Muhammad itu. Ciri-cirinya persis itu kan. Katanya Waraqah bin Naufal. Jadi Siti Khadijah kenapa kok melamar Rasulullah padahal ya karyawan. Siti Khadijah bosnya. Bos bisa ngelamar juragan, bisa ngelamar karyawan. Ini berarti ada maunya, ada sesuatu yang dirahasiakan. Tapi Siti Khadijah tidak bilang ke bahwasanya calon suaminya ini atau suaminya ini akan jadi nabi. Memang ditunggu, makanya Siti Khadijah ngerti pada saat Kanjeng Nabi dapat ilham dari Allah suruh bertapa di Gua Hira. Siti Khadijah ini penasaran, mungkin sekarang ini waktunya suamiku dilantik jadi Nabi, karena usianya sudah 40 tahun. Pada saat itu Siti Khadijah umurnya berapa tahun berarti? Kalau Kanjeng Nabi 40 tahun, Siti Khadijah berarti umur 65. Selisih 20. Sisi berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun. Amin gelem ngerapi rondo. Selisih 15 tahun. Gelem jawab. Jadi Siti Khadijah ini beliau itu janda, menikah dengan Rasulullah. Ini Kanjeng Nabi suami ketiganya ini. Karena suami pertamanya Siti Khadijah namanya Hindu. Suami kedua Abu Hala. Dari suami pertama lahir 2 anak. Dari suami kedua lahir 3 anak. Dari Kanjeng Nabi lahir berapa anak itu? Ada namanya Qasim, ada namanya Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Abdullah. Ada yang bilang bukan Abdullah saja ini, Abdullah, Thayyib, Thohir, dan Siti Fatimah Zahra. Ada yang bilang Thayyib, Thohir julukan Abdullah. Ada yang bilang Abdullah nama tersendiri, Thayyib, Thohir nama orang lain juga. Ini dari Siti Khadijah lahir anak itu, anak 6 ya. Terus dari istri yang lain, Mariatul Qibtiyah, lahir Said Ibrahim. Jadi nikah Siti Khadijah dapat anak 5 Kanjeng Nabi. Dakar kaya. Setelah itu Waraqah bin Naufal ini tanya, ketika Siti Khadijah, ada apa Khadijah?
Ini suamiku cerita di Gua Hiro katanya ketemu dengan sosok makhluk yang ngaku Jibril. Ciri-cirinya gini. Gini aja Khadijah, saya ingin dengar langsung dari lesannya suamimu. Ya benar akhi, wahai putra saudaraku, ceritalah sendiri, saya ingin dengar dari mulutmu langsung. Cerita Rasulullah, singkat cerita langsung Waraqah bin Naufal bilang gini, hadan namusul akbar alladzi ata Musa. Itu namus akbar, itu Jibril asli itu yang pernah datang ke Nabi Musa alaihissalam. Muhammad, kok seandainya saya nututi masa di mana kamu diusir oleh orang Mekah, niscaya kamu akan aku bela mati-matian. Akan aku umumkan ke orang Mekah bahwasanya kamu memang betul-betul nabi yang tercatat di dalam Injil. Waraqah bin Naufal ulama ini, tokohnya orang Mekah. Semuanya segan, semuanya nurut nasihat Waraqah bin Naufal. Kanjeng Nabi ketika Waraqah bin Naufal menyatakan seperti itu, Kanjeng Nabi balik nanya, amukhrijiyah, apakah aku akan diusir? Terus Waraqah bin Naufal mengatakan, semua orang yang bawa risalah sebagaimana yang kamu bawa Muhammad pasti diusir oleh kaumnya. Sebagaimana tercatat di Taurat dan Injil, kamu akan hijrah ke Madinah, tidak lama di Mekah. Itu sudah tercatat. Wa hijratu bil Madinah, wa maulidu bi Makkah, wa hijratu bil Madinah, wa sultanu bisyam. Itu dicatat di kitab Taurat, Injil. Sudah ada keterangannya Nabi itu tidak lama di Mekah. Ya sudah, kamu aslinya Muhammad yang jadi Nabi akhir zaman. Akhirnya lama-lama malaikat Jibril mendatangi langsung, tidak nunggu tapa di Gua Hiro. Kamulah orang yang dipilih oleh Allah, Muhammad. Mau tidak mau akhirnya mau jadi nabi. Dari situ kemudian yang masuk Islam dari kalangan wanita pertama Siti Khadijah. Tapi sayang ketika Nabi sudah dilantik menjadi nabi, Waraqah bin Naufal ini tidak panjang umur. Ketika Nabi diusir oleh orang Mekah, Waraqah bin Naufal sudah meninggal dunia. Tidak lama dari itu. Terus Sayyidina Abu Bakar sahabatnya mulai kecil sampai dewasa beriman. Makanya dijuluki As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu dijuluki As-Siddiq gara-gara itu. Ketika Nabi cerita, aku barusan datang dari langit, dari Baitul Ma'mur, terus sampai di Mekah lagi. Cerita Isra Mi'raj. Orang pertama yang tidak langsung mendengar dari lesan Kanjeng Nabi, tapi diceritai oleh orang lain langsung percaya, itu Abu Bakar As-Siddiq. Yang dulu namanya Abdullah. Dulu namanya Abdul Uzza. Abu Bakar As-Siddiq itu nama aslinya Abdul Uzza. Setelah masuk Islam diganti Abdullah. Kemudian punya alam kunya Abu Bakar, nama panggilan Abu Bakar. Terus punya julukan As-Siddiq. Kenapa dijuluki As-Siddiq? Karena membenarkan sebelum diceritai oleh orangnya langsung. Nah, dijuluki As-Siddiq. Dulu namanya Abdul Uzza, hambanya Uzza. Tapi jangan dikira kakeknya Kanjeng Nabi Abdul Muthalib hambanya Muthalib loh. Jadi kalau ditanyai kakeknya Kanjeng Nabi itu agamanya apa ya? Agamanya Islam. Buktinya ketika Kanjeng Nabi pernah hilang itu, Abdul Muthalib ini tawaf 7 kali di Ka'bah. Lalu doa kepada Allah. Loh, kok bisa Abdul Muthalib, kalau diterjemah hambanya Muthalib. Nabi Muhammad bin Abdullah hambanya Allah. Tapi ayahnya Abdullah, Abdul Muthalib, hambanya Muthalib. Itu nama julukan Abdul Muthalib, bukan nama asli. Kalau di kitab Berjanji nama aslinya Syaibatul Hamdi, Syaibah, karena orangnya perubahan. Syaibatul Hamdi, nama aslinya Syaibah. Terus kenapa dijuluki Abdul Muthalib, hambanya Muthalib? Karena Syaibah punya paman namanya Muthalib, adiknya abahnya. Jadi Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim ini kembarannya namanya Abdus Syams. Dua orang ini punya adik namanya Muthalib. Muthalib ini mbahnya Imam Syafi'i. Makanya diantara yang haram menerima zakat itu adalah keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kalau orang tidak ngerti sejarah akan mengira Muthalib ini Abdul Muthalib. Padahal yang maksud adalah Bani Hashim, Bani Muthalib,
keturunan Hasyim dan keturunan adiknya Hasyim yang bernama Muthalib. Bani Hasyim, Bani Muthalib ini haram menerima zakat fitrah maupun zakat mal. Keturunan Bani Hasyim sama Bani Muthalib. Karena apa? Karena sudah dapat khumusul khumus, 1/5 dari 1/5 harta rampasan perang. Gitu. Jadi mulai kecil Saibah ini ngabdi ke pamannya. Jadi kakeknya Kanjeng Nabi ini sering ngantil pamannya kemanapun pamannya pergi, yang namanya Muthalib itu. Sehingga orang-orang Mekah banyak menjuluki Abdul Muthalib, budake Muthalib. Kalau bahasa sekarang Haddami Muthalib, pelayannya Muthalib, gitu loh. Bukan hambanya Muthalib. Nggak ada nama Tuhan non muslim Muthalib, nggak ada. Paham ya? Yang dimaksud adalah budaknya Muthalib atau hambanya Muthalib, karena selalu ngabdi kepada paman. Mudah-mudahan yang sudah kita bahas dan kita ceritakan kita bisa mengambil hikmahnya. Makanya kalau tidur jangan telanjang, jangankan wanita yang buka jilbab, laki-laki yang bugil aja makruh. Nggak mungkin malaikat datang, suaminya ahli wirid, istrinya ya buka aurat terus ya. Tidak datang malaikat, yang datang setan. Yang dimaksud malaikat di sini malaikat rahmat. Sekali lagi, malaikat rahmat sama malaikat hafadzoh beda. Kalau malaikat hafadzoh itu malaikat yang selalu mendampingi kita kemanapun kita pergi, termasuk raqib atid itu, malaikat yang jaga kita. Hafadzoh ini jamak, berarti banyak orang itu banyak punya khadam malaikat yang jaga. Tapi malaikat rahmat itu sekali datangnya, panitia rahmat ini. Panitia rahmat, malaikat rahmat, yaitu ketuanya malaikat rahmat ya Jibril, Mikail, Israfil. Fal mudabbirati amro, malaikat Jibril ditugaskan bagian riyah wal junud, ngatur angin yang turun ke bumi, sama bala tentara ya, itu prajurit-prajurit rahmatnya itu. Malaikat Mikail muwakkalun bil qatri wan nabat, malaikat Mikail bagian yang ngatur hujan yang netes ke bumi sama tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi. Ini bagian malaikat Mikail. Jadi kalau hujan ingin segera berhenti, ya ngobrolnya sama Mikail, jangan Jibril. Jibril bagian angin. Mikail ojo terbantar. Malaikat. Kalau yang dua malaikat selanjutnya kita tahu tugasnya. Kalau malaikat apa itu Israel pencabut nyawa, qabdil arwah, Israfil bagian niup sangkakala. Tapi tugasnya Jibril ini yang kita katakan birriyah wal junud, bagian ngatur angin sama kurir-kurir pengantar rizki, kurir-kurir pengantar rahmat. Itu Jibril yang ngatur. Itu kasih rizki orang, hapus kesalahannya, kirim salam ke atid biar nggak dicatat. Itu bagian Jibril, itu punya bala tentara banyak. Kalau Mikail bagian ngatur hujan yang netes ke bumi, bumi mana yang dihujani, dan ngatur tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas permukaan bumi. Itu Mikail. Al-Fatihah. Iya kan. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi fadli subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.